Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebutlah seorang jin yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ialah Azazil. Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk membawanya ke langit ketujuh dan hidup bersama jajaran malaikat lainnya. Saking solihnya, ketaatan Azazil melebihi dari para malaikat dan menjadi pemimpin bagi para penduduk langit di sana. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Cinta dan kasih Allah tercurahkan kepada makhluk yang diciptakan dari tanah liat ini. Banyak yang menentang keputusannya untuk menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, termasuk Azazil. Namun Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Walau begitu, Azazil tetap keras kepala dan membangkang dari perintahnya untuk bersujud kepada Nabi Adam, ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka, murkalah Allah dan menjatuhkan Azazil dari surga. Sejak saat itu, Azazil dikenal sebagai iblis laknatullah, yang kepadanya Allah beri penangguhan sehingga ia dapat hidup sampai hari kebangkitan dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta seluruh keturunannya dari jalan Allah. Wahai umat akhir zaman, inilah kisah akhir hidup sang laknatullah. Abu Laits Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Afna bin Qais, bahwa ia pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun, di tengah perjalanan ia bertemu dengan Kabul Akhbar yang bercerita dalam suatu majelis mengenai Nabi Adam yang hendak dicabut nyawanya oleh Israel. Allah berfirman, "Wahai Adam, kau langsung menuju surga, sedangkan si celaka, iblis ditunda hingga hari kiamat, supaya ia merasakan pedihnya maut, sebanyak makhluk pertama hingga yang terakhir." Jika dunia sudah mencapai fase terakhirnya dan hampir ditiup sangkakala, sedang orang ramai di pasar sedang sibuk bertengkar dan berdagang. Tiba-tiba terdengarlah suara yang amat keras dari langit, sehingga separuh penduduk bumi pingsan selama 3 hari. Bagi yang tidak pingsan, akan bingung bagaikan domba yang kehilangan induknya. Dalam kepanikan itu, terdengar lagi suara gemuruh yang amat keras bunyinya, membuat tiap makhluk yang mendengarnya mati. Allah memerintahkan malaikat Israel, "Aku telah menjadikan padamu pesuruh sebanyak orang yang pertama hingga orang yang terakhir dan aku telah memberikan kekuatan penduduk langit dan bumi. Kini, aku pakaikan kepadamu pakaian murka dan kemarahan, maka turunlah dengan membawa murka dan kemarahanku kepada si celaka dan terkutuk iblis. Maka, rasakan kepadanya kepedihan maut yang telah dirasakan oleh orang yang terdahulu hingga terakhir, dari golongan jin dan manusia, berlipat-lipat ganda, dan hendaknya kamu membawa 70.000 malaikat yang kesemuanya penuh murka dan kecemasan. Dan tiap malaikat Zabaniyah yang membawa rantai dari neraka Lado, dan cabutlah dengan 70.000 bantolan dari neraka Lado dan beritakan pada malaikat Malik supaya membuka pintu-pintu neraka." Maka muncullah Israel di hadapan iblis dengan wajah yang dapat membuat seluruh penduduk langit dan bumi mencair sebab sangat nyeri terhadap bentuknya. Israel membentak iblis sekali dan ia pun pingsan seraya mendengkur, yang bila suara dengkuran itu didengar oleh penduduk timur hingga barat, niscaya akan pingsanlah semuanya. Setelah sekian lama, iblis sadar dan dibentak sekali lagi oleh Israel. "Berhentilah, wahai iblis. Kini rasakan padamu kepedihan maut sebagaimana dirasakan oleh banyaknya hitungan orang yang telah engkau sesatkan dalam beberapa abad engkau hidup. Dan hari inilah hari yang ditentukan oleh Tuhan bagimu, maka kemanakah engkau akan lari?" Iblis lari terbirit-birit ke ujung timur, tetapi Israel tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, ia menyelam ke dasar samudra, namun Israel tetap muncul di hadapannya. Lantas, ia dilemparkan oleh laut dan lari tersoak-soak mengelilingi bumi. Apa lacur, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Putus asa, iblis berdiri di atas makam Nabi Adam dan berkata, "Karenamu aku celaka, duhai sekiranya kau tidak dijadikan." Lalu, ia bertanya kepada Israel, "Minuman apakah yang akan kau berikan kepadaku dan siksa apakah yang akan kau timpakan padaku?" Israel menjawab, "Dengan minuman dari neraka Lado dan serupa dengan siksa ahli neraka yang berkali-kali lipat." Mendengarnya, iblis mengerang-ngerang di atas tanah dan mencoba melarikan diri lagi.
Kali ini, para malaikat Sabaniyah menghadang sang Laknatullah dengan bantolan-bantolan dari neraka Lado. Seketika iblis merasakan kepedihan yang amat menyakitkan di penghujung umurnya. Allah memanggil Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menyaksikan kematian musuh abadinya. Keduanya pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sungguh Engkau telah menyempurnakan nikmat-Mu kepada kami. Saksikanlah bagaimana nasib iblis, yang pada awalnya mendapatkan posisi yang tertinggi di hadapan Allah, tiba-tiba harus menjadi makhluk yang hina dina, akibat dari kesombongannya terhadap perintah Allah. Maka, janganlah kita merasa telah menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Peliharalah sikap tawadu sebaik mungkin, sebab yang menentukan derajat manusia bukanlah kita ataupun ibadah-ibadah kita, melainkan kasih dan rahmat Allah yang seluas alam semesta." Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.